Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Apriliansyah, NIM saya 04790529. Dari Prodi Sistem Informasi, saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman MSM 402. Yang pertama, pada soal pertama, membuat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. Yang B-nya sejarah Java dan perkembangannya, cari referensi di internet dengan terkait dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Di sini saya sudah membuat rangkuman dengan spasi 1,5 ya. Di sini tercantum mengenai sejarah awal pemrograman Java, perkembangannya, dan juga klasifikasinya, dan juga notasi penulisannya, dan juga peran algoritma tentang pembayaran mesin di masa depan. Dan juga saya sudah menampilkan daftar pustaka yang setelah saya cari berdasarkan sumber referensi tersebut. Yang kedua, saya juga sudah membuat rangkuman tentang sejarah Java dibuat, lalu perkembangannya, dan juga software-software yang telah dibuat oleh Java. Saya menampilkan pertama itu dari Minecraft, kedua dari game Agario. Yang kedua, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudokode pada kasus berikut. Pertama, pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A jika golongan A gaji 5 juta, B jika golongan B gaji 6.500.000, C jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Kelima, jika karyawan lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudokode adalah golongan dan jam lembur. Outputnya jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan plus gaji lembur. Di sini saya sudah membuat untuk pada kasus soal tersebut, alangkah baiknya kita melakukan pada pemrograman pseudokode tersebut, karena dalam pseudokode merupakan awal dalam pembuatan flowchart. Nah, pseudokode itu apa sih? Pseudokode itu merupakan bahasa yang digunakan oleh mesin atau perangkat lunak untuk membuat sebuah program. Sedangkan pseudokode itu sebenarnya bukan bahasa pemrograman, tetapi sebuah bentuk penulisan algoritma menggunakan kode yang berisi bahasa tiruan dari bahasa pemrograman itu sendiri. Yang pertama, kita akan memulai eksekusi program dengan awal start. Kedua, kita akan mendeklarasikan yang pertama dari golongan, jam lembur, gaji lembur, dan total penghasilan. Input di sini kita melakukan input golongan dengan variabel A, B, dan C, dan juga jam lembur dengan variabel 1, 2, 3, dan 4, 5. Karena pada kondisi tersebut, pada kondisi kasus ini kita harus menggunakan pengkondisiannya, yaitu menggunakan if, then, dan juga else, yang dimana if itu jika, then itu maka, dan else itu jika tidak. Dimana if golongan A, then gaji 5 juta, artinya jika golongannya A, maka gajinya 5 juta. Sedangkan jika tidak, maka golongan B gajinya 6.500.000, dan untuk golongan C nanti itu gajinya 9.500.000. Lalu pada jam lembur, jika seorang tersebut melakukan lembur pada 1 jam, maka gaji lemburnya itu akan maka gaji lemburnya itu sebanding dengan 34% dari gaji pokoknya. Dan juga untuk 2 jam gaji lembur itu sebanding dengan gajinya 32% dari gaji pokoknya. Saya menggunakan variabel 0,32 ya, untuk menggunakan persennya. Itu seterusnya. Lalu pada akhir itu kita melakukan total penghasilan berdasarkan gaji plus gaji lemburnya, dimana outputnya itu total penghasilan, dan N itu untuk menandakan akhir dari program. Lalu saya mengeksekusi lewat flowchart yang telah saya buat, yang dimana apa sih flowchart itu? Flowchart itu merupakan
alat visual yang digunakan untuk merepresentasikan alur kerja atau proses dalam bentuk diagram. Dalam dunia pemrograman dari sistem, flowchart sendiri digunakan untuk merencanakan, menganalisis, dan memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu tugas atau masalah, yang dimana terdapat simbol-simbol yang dimana ada untuk merepresentasikan kondisi tersebut, dimana jika kita membuat bulat panjang ini atau mirip tabung itu mengindikasikan start atau end. Kedua, saya di sini alurnya kita langsung ke deklarasi sesuai dengan pseudokode yang telah kita buat, dimana isinya terdapat golongan jam lembur, gaji lembur, dan total silam. Nah, untuk alurnya pertama, jika kita melakukan input golongan ya. Kedua, di pengkondisian dengan simbol belah ketupat, jika kondisi golongan tersebut A, maka gajinya itu 5 juta. Jika tidak, berarti golongan B. Golongan B itu jika iya, maka gajinya 6.500.000. Sedangkan jika tidak, maka golongan C. Dan jika golongan C ya, maka gajinya itu 9.500.000. Nah, jika bukan C, saya lupa untuk menambahkan tanda tidak, karena di soal itu hanya untuk golongan A, B, dan C, sedangkan tidak ada golongan D. Maka jika kita menginput dengan golongan D, maka itu akan tidak valid. Apa efeknya? Nantinya akan menghentikan semua proses atau terjadinya error. Lalu kita membahas ke jam lembur, input jam lembur. Yang pertama, jika seorang tersebut melakukan lembur 1 jam ya, maka gajinya itu akan gaji lemburnya, maka hitungannya itu gaji lemburnya itu 3% dari gaji pokoknya gajinya. Jadi saya menggunakan tanda 0,3 ya, dihilangkan persennya. Jika tidak, maka orang itu melakukan lembur 2 jam, yang dimana jika ya gajinya itu sebanding dengan 33%. Dan juga jika 3 jam, maka gajinya itu akan sebanding dengan 34% dari gajinya. Dan juga 4 jam dan seterusnya. Dan jika kondisinya 5 jam atau lebih, berarti di sini mengindikasikan jika kita melakukan 5 jam atau lebih ya, maka gajinya itu akan sebanding dengan 38% dari pokoknya. Nah, setelah rangkaian flowchart ini semua tereksekusi, maka nanti kita akan masukkan ke proses output, di mana total penghasilan, gaji plus gaji lembur ditambah, dan outputnya nanti total penghasilan, dan juga nanti setelah itu akhir dari flowchart. Saya membuat flowchart ini dari aplikasi Draw.io, dan untuk pseudokode ini saya menggunakan di pseudokode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang telah saya sampaikan, dan juga jika ada perkataan saya yang salah, mohon dikoreksi untuk kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.